Undang-Undang Dasar 45 kita sudah dirombak Di amandemen. 4 kali. Sampai menjadi Undang-Undang 2002. Saya nggak pernah mengakui Undang-Undang 2002 itu sebagai Undang-Undang Dasar 45. Kita dibungkam. Iya, iya. Dan termasuk ketika pandemik, saya ada di dalam penjara. Tapi saya tahu apa yang terjadi. Masa orang pada waktu COVID kita buka pintu pakai sikut ya. Katanya di gagang pintu itu ada virus. Nah itu secara ilmu pengetahuan nggak ada itu. Nanti menunggu kemenangan. Mudah-mudahan kemenangan Iran bisa berakibat untuk benar-benar memerdekakan Palestina. Itu yang paling penting. Kata Iran, saya mau berhenti menyerang kalau Palestina dimerdekakan. Pak Prabowo sekarang posisinya dalam keadaan perang. Perang yang terselubung di negara sendiri untuk memerangi orang-orang yang masih mengikut globalisasi dulu. Nah, itu perjuangan Pak Prabowo, jangan dianggap omon-omon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam juga buat Ibu Siti Fadilah. Dokter, kan gitu ya. Siti Fadilah, saya bacakan dulu Bu supaya ini nanti kalau anak-anak muda ini kan tidak semuanya latar belakang ibu kan dia belum tahu. Nah, jadi karena penonton kita ini ada hampir 40% itu usia-usia muda. Jadi saya perkenalkan dulu Ibu Siti Fadilah ini adalah lahir pada tanggalnya saya lupa Bu, tanggalnya Udahlah, nggak usah lah, tanggalnya itu rahasia. Tapi bulan November ya? Ya, bulan November itu tanggalnya nggak usah. Ya, 1950. Nah, masih muda. Mudah-mudahan. Masih muda. Prabowo juga kan segitu juga umurnya kan, gitu. Ibu Mega masih aktif, umurnya segitu. Ibu dengan usia yang ada sekarang ini ya 75 tahun masih juga tetap aktif. Pernah menjadi Menteri Kesehatan pada periode 2009 ya. 2004 sampai 2009. 2004 sampai 2009. Kemudian 2009 sampai 2014 sebagai One Team Press. Ya, One Team Press. Yang dipimpin oleh Pak Emil Salim dan presidennya adalah Pak SBY. Ya. Nah, jadi Ibu Siti Fadilah ini alma maternya adalah Universitas Gadjah Mada dan UI. Dan pernah di luar negeri juga Bu ya? Ya. Pada waktu mengambil S3, ya. Namanya Sandwich Program dengan Wake Forest University di North Carolina. Jadi alumni US juga ya? Tapi kemudian menentang program-program US juga. Ini unik nih, lulusan Amerika tetapi mencoba membatasi dan bahkan menggagalkan proyek-proyek Amerika ya di Indonesia. Itu memang menarik sekali. Kalau dilihat kan dulu itu kan ibu memang ingin, kenapa kita mesti tergantung sama Amerika soal vaksin flu burung ya dulu ya? Ya. Ya.
dan kita bisa bikin sendiri. Tapi kita terima oleh WHO. WHO tidak terima karena WHO di sini bawah kan ada Amerika. apa NAMRU ya. Bukan, WHO itu terkooptasi dengan Amerika. Jadi Amerika terlalu banyak membantu WHO kala itu. Ya. Tapi berbeda lagi pada COVID ya, nanti ceritanya. Dan itu kan ada perusahaan Amerika milik Angkatan Laut Amerika ya. Nah itu NAMRU, jadi itu agak terpisah dengan WHO yang berbeda masalahnya. Tapi kira-kira hampir sama kepentingannya. Iya. Ya. Karena kan WHO juga adalah konteksnya adalah persoalan vaksin, kemudian NAMRU disebut NAMRU 2 ya. Ya NAMRU 2. NAMRU 2 itu kan operasionalisasinya kan oleh Angkatan Laut Amerika. Iya, ya memang itu punya Pentagon di mana isinya marinir dari Amerika. Ya, kan lucu juga itu. Kan mereka ini berada di berbagai negara ya. Oh ya, waktu itu semua sudah ditutup dan yang paling sangat besar di 62 di Indonesia, di Jakarta. Di Jakarta. Nah, tentu orang mau tahu nih, mengapa Ibu dulu itu keras sekali melawan ini? NAMRU, WHO, mungkin Ibu bisa cerita sedikit. Iya, boleh. Boleh cerita, Bu. Ketika saya diangkat jadi Menteri Kesehatan, saya pikir bahwa pejabat, menteri, pemerintah, presiden, menteri itu benar-benar memikirkan rakyat gitu. Iya. Karena saya tahu ada preambul Undang-Undang Dasar 45 yang sangat-sangat betul-betul melindungi bangsa dan negara serta tumpah darahnya segala macam. Dan itu yang saya pegang. Tapi ketika saya menjadi Menteri Kesehatan, justru mulainya neoliberalisasi di Indonesia. Neoliberalisasi di Indonesia itu mulainya ketika Undang-Undang Dasar 45 kita sudah dirombak. Di amandemen. Di amandemen. 4 kali. Sampai menjadi Undang-Undang 2002. Saya nggak pernah mengakui Undang-Undang 2002 itu sebagai Undang-Undang Dasar 45. Karena sudah sangat berbeda sekali. Yeah. Nah, disitulah timbul konflik di dalam hati saya. Kenapa saya kalau ingin menolong rakyat saya, ingin melindungi rakyat saya seperti melawan arus. Nah, inilah yang saya rasakan. Dan neoliberalisasi itu terus berlangsung sampai sekarang. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini menurut saya enggak. Pak Prabowo juga berpegang pada preambul lagi. Nah, sampai ketika Pak Prabowo dilantik lah. Nah, disitulah saya melihat satu ketidakadilan yang terjadi di negara saya dari global. Waktu itu globalisasi sangat nyata banget. Sehingga saya bisa melihat mereka melakukan suatu kecurangan-kecurangan. Yeah. Maka saya lawan. Saya lawan WHO, tapi ternyata yang saya hadapin adalah Amerika. Yeah. Karena ada struktur organisasi di dalam WHO, itu namanya GISN, itu kepunyaan Amerika. Nah disinilah GISN itu kalau sekarang Bapak lihat itu seperti IAEA dalam mengawasin nuklir. Nah itu Amerika punya GISN untuk mengawasin virus di seluruh dunia itu. Nah itu hampir sama dan itulah yang saya bubarkan. Akhirnya. Ibu waktu bubarkan itu konsultasi ke presiden nggak? Enggak. Yang penting di WHO di sana saya didukung oleh siapa? Iya. WHO kan ada WHA, World Health Assembly, itu terdiri dari Menteri Kesehatan seluruh dunia. Kalau kita mempunyai protes yang disebut resolusi harus didukung setidaknya itu 24 atau 40 negara. Saya didukung oleh 128 negara. Waduh, hampir mutlak. Hampir mutlak. So that's why resolusi saya menang.
termasuk membubarkan GISN itu. Saya itu lugu, saya nggak memusuhi Amerika, nggak memusuhi siapa-siapa, tapi jangan dong Anda mencelakakan seluruh dunia, karena GISN itu tempat untuk merekrut semua virus di seluruh dunia. Tapi kemudian dia bikin virus itu untuk vaksin dan dijual lagi ke kita gitu. Nah itu saya melihat itu suatu ketidakadilan. Saya lawan, tapi saya melawannya dengan perang diplomasi, bukan dengan huru-hara, bukan dengan rudal, bukan dengan apa, tapi dengan diplomasi yang menurut aturan internasional. Karena saya didampingi oleh Pak Makarim Wibisono, Duta Besar PBB. Jadi dan itu resolusi kita diakui di seluruh dunia. Iya. Nah, kalau Namru berbeda lagi. Namru itu ada di Jakarta. Dia kepunyaan Pentagon dan semua peneliti utamanya, peneliti yang ada di gedung itu, walaupun ada pegawai-pegawai yang orang Indonesia, tapi peneliti-penelitinya bule-bule itu semua marinir. Ada 60 marinir dan dia mendapat impunitas seperti diplomat. Jadi kalau masuk kita tidak bisa meriksa, keluar Indonesia kita nggak bisa meriksa, lah kan aneh gitu. Itu Jakarta itu ibu kota negara kita, tapi ada marinir yang 60 orang itu kan bisa menundukkan Indonesia. Ya, bisa keluar masuk bebas. Makanya itu kok jenderal-jenderal ini diem aja. Ternyata memang jenderal-jenderal tidak bisa menteri luar negeri yang itu juga nggak bisa membubarkan. Jenderal-jenderal juga tidak bisa menjangkau karena kerjasamanya sama Menteri Kesehatan. Nah ini saya pelajarin betul. Satu-satunya yang bisa menutup ini cuma Menteri Kesehatan. Yang lainnya nggak ada tanda tangan, nggak ada. Nah itu saya pelajari betul. Dan pandangan saya jauh ke depan, kalau ada laboratorium yang sedemikian besarnya, sedemikian berartinya bagi Amerika, nah itu pasti sesuatu yang luar biasa, yang pasti membahayakan kedaulatan bangsa kita. Nomor 2 itu bertanggung jawabnya Asia Pasifik. Yeah. Dan kemudian saya tanya-tanya, untuk apa sih kalian gitu? Kita hanya meneliti penyakit-penyakit. Untuk tentara saya, kalau mereka ke Asia Pasifik, supaya kebal dengan penyakit-penyakit yang ada di Asia Pasifik. Dalam pikiran saya, kalau gitu Anda itu mempersiapkan akan menyerang Asia Pasifik, batin saya. Saya jadi kaget tuh. Dari sejak itu saya selalu mencari peluang bagaimana saya bisa menutup Namru itu dari Indonesia. At least Namru, kalau katanya sekarang sih masih ada, walaupun sudah saya tutup yang resmi, yang ilegal masih ada. Tapi kan bukan legal lagi, kalau ilegal kan ya at least tidak sebebas dengan yang legal itu. Nah itulah ceritanya kenapa saya menutup Namru. Dan menutup Namru itu saya juga dengan diplomasi. Itu tahun 2000. Saya tutup 2009. 2009. Ya, tanggal 16 Oktober 2009 tanpa izin presiden. Presiden masih SBY. SBY. Jokowi belum terpilih. Belum. Nah memang unik ya, kan gini Bu, ini perdebatan di masyarakat pada saat itu ya, kan kemudian ibu itu kan seolah-olah dituduh korupsi, gitu kan? Tapi kan masyarakat merasakan ini adalah target
karena ibu berhadapan dengan lembaga yang luar biasa. Amerika. Ya, WHO, Amerika apalagi. Sehingga kita tahulah pada saat itu Amerika masih kuat-kuatnya mempengaruhi Indonesia. Jadi siapapun yang mengganggu dia itu bisa jadi target kan. Gitu. Iya, ya katanya begitu. Yang ngasih tahu saya siapa? Putin. Oh ya, Iya, Putin Soeharto. Putin, Presiden Oh Putin, Presiden Putin. lewat duta besarnya. Oh dia kasih tahu itu target, jadi ibu jadi target ya. Iya. Sudah setelah itu dan dia punya data-datanya, punya itunya bahwa lebih banyak karena itu gitu. Iya. Jadi dia punya datanya bagaimana mereka rapat membicarakan saya untuk harus masuk penjara dan sebagainya. Iya ya. Jadi ibu itu menjadi target lah. Ya namanya kalau udah menjadi target. Nah ini kan biasa kan Bu, memang kita ketahui lah. Negara kita ini kan masih betul-betul didominasi oleh kepentingan asing ya. Terutama negara-negara besar seperti Amerika. Sehingga banyak pejabat-pejabat kita itu tunduk. Ya kan? Gitu. Karena banyak yang sekolah di sana, yang kemudian mereka kolaborasi juga, kemudian dapat bantuan juga dan macam-macam lah, itu kan. Bukannya itu untuk mindset kebanyakan bangsa kita itu udah kalau sama Amerika itu udah langsung Oh iya, manggut-manggut. manduk-manduk. Ya, sama rakyatnya sendiri ndelek, tapi sama Amerika manggut-manggut. Ya itulah Bu. Kalau kita lihat. Yang dulu loh ya. Yang Kalau dulu. yang sekarang. Ya ya. Kita bicarakan pada masa dulu nih, ya kan? Cerita 2009 kan? Ya 2004 sampai 2009. 2004 sampai 2009. Itu sangat sulit karena neoliberalisasi itu baru memancar dengan derasnya. Saya melawan arus itu. Iya. Dan akhirnya kan, jadi memang ada yang ibu persoalkan ya dalam konteks ibu ditersangkakan itu kan. Kan ibu mengatakan bahwa loh ini kok lucu, saya katanya terima suap. Tapi kok yang Menyuap nggak tahu yang siapa. memberi suap siapa dan kok Untuk apa? Untuk apa? Pengadilannya tidak dihadirkan kan? Siapa yang menyuap itu kan? Iya nggak ada sampai selesai. Karena fakta pengadilan diabaikan dan hakimnya tidak perlu bukti-bukti gitu. Aduh. Karena Ya itu sudah order. saya tahu kalau itu ditarik. Ini sudah order. Udah order. Bukan hanya soal ini sudah politik global ya. Iya Seperti kata ibu tadi, Putin pun sudah tahu ya. Jadi ya ini masyarakat supaya juga tahu gitu loh, ya kan, bahwa bisa kita bilang juga kriminalisasi. Ya boleh dikatakan begitu. Teman-teman saya yang di luar itu juga pada dihukum di hukuman yang ada di Amerika juga dihukum, seorang profesor. Nah itu kita dengar-dengar saja. Jadi kami kan punya networking dan Link, ya? seluruh dari internasional. Dan waktu itu juga sempat teman-teman dari internasional juga sempat ngurus tapi nggak berhasil. Nah, kemudian kan ibu ingin Dan masyarakat belum tahu apa-apa bagaimana perjuangan saya menyetop pandemik. ya, Pandemik flu burung itu jauh lebih dahsyat daripada COVID. ya, ya. Karena angka kematiannya bisa 80%, 90%. Kalau COVID cuma 3%. Tapi masyarakat belum ngeh bahwa itu sebetulnya saya berjuang mati-matian untuk menyetop itu. Ya. Dan itu bukan hanya perjuangan diplomatik yang sangat berat, tapi juga ancaman-ancaman. Ancaman dari siapa? Ancaman-ancaman terhadap keselamatan saya juga Ya, dari cukup dari asing. asing, dari yang berkepentingan lah. Dari yang berkepentingan waktu itu masih
masih belum banyak kepentingan yang ada di dalam negeri. Kalau vaksin COVID gitu kan banyak tuh. Lapis-lapisan di dalam negeri banyak sekali. Kalau dulu waktu itu masih belum. Saya bisa membatalkan vaksin flu burung untuk seluruh dunia karena saya pemenangnya gitu. Maka flu burung nggak ada vaksinnya. Dan itu suatu kemenangan yang sangat luar biasa sebetulnya. Indonesia bisa memimpin opini di WHO, sehingga hanya ada dua, Indonesia dan Amerika yang mempunyai kekuatan di WHO waktu itu. Setelah Indonesia menggolkan suatu resolusi, tapi Indonesia nggak boleh tahu. Ketika perjuangan kami menang di sana, Indonesia dibungkam. Media-media mainstream tidak boleh cerita tentang saya. Wartawan-wartawan tidak boleh menulis tentang saya. Dan itu saya buktikan, saya bikin press conference, nggak ada tulisan. Bikin press conference, nggak ada tulisan. Kemudian saya tulis di buku saya Ronseng, nggak ada tulisan. Akhirnya di blow up oleh senior jurnalis dari Sydney Morning Herald. Sydney Morning Herald. Di Australia ke seluruh dunia, sehingga jadi geger. Katanya mau ditarik oleh WHO, nggak jadi, mau ditarik oleh pemerintah Indonesia, nggak jadi. Jadi itu barulah Indonesia tahu. Jadi perjuangan itu kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan mereka, kita dibungkam. Dan termasuk ketika pandemik, saya ada di dalam penjara, tapi saya tahu apa yang terjadi. Aduh, ini begini. Jadi saya bersuara, nggak bisa, tapi saya diwawancarai banyak wartawan dari luar, itu pakai tertulis lewat pengacara saya. Itu tahun berapa, Bu ya? Saya di penjara tahun 2016 pas Pak Jokowi. Sampai 2020 ya? Nah itu pas pandemi itulah ya, ternyata saya memang disimpan supaya saya tidak melawan di COVID. Tapi sempat Ibu nulis juga kan? Ya, di luar malah, di luar. Nah ketika itu setelah saya keluar, tanpa sengaja saya bikin video-video. Waduh, kalau saya bikin video di take down, bikin video di take down lucu banget. Tapi sekarang jauh lebih bebas. Bebas, Bu. Karena mungkin USAID-nya di stop. Jadi untuk membungkam itu butuh biaya banyak. Nah sekarang biaya yang itu saya kira nggak ada sekarang atau berkurang. Walaupun juga masih ada sih sedikit-sedikit gitu. Kayak buzzer domestik itu masih banyak. Tapi untuk internasional udah longgar. Maka netizen sudah pinter-pinter. Mereka bisa baca langsung dari berita-berita di internasional, sehingga mereka tidak ketinggalan. Ketika pandemik, masyarakat sangat ketinggalan, dan kalau saya bicara mereka sangat antusias. Waduh, tapi saya di take down terus dan saya ditegur. Ibu tolong jangan bicara. Itu menegur siapa, Bu? Yang menegur ya ada deh, saya gak bisa sampaikan. Ya pasti yang berpengaruh. Jangan-jangan Pak Luhut kali enggak? Ya, siapalah, ya kan? Pokoknya ada pejabat pemerintah Indonesia menegur ya gitu, yang dia mempunyai otoritas di dalam persoalan vaksin ini ya. Gitu. Jadi memang itu kan memang sebenarnya pada masa COVID itu kan juga macam-macam kan yang terjadi kan, informasinya semua palsu. Dan itu memang programnya mereka. Sekarang saya berani bilang begini,
Karena itu sudah terbuka di Amerika, di mana-mana sudah terbuka dan sudah dipengadilankan bahwa ternyata itu dibuat. Tapi dari awal saya sudah bilang ini bukan pandemik, ini bioterorisme. Jadi buatan manusia, makanya kejadian pertama di Cina kan? Cina kan juga protes itu kan? Iya, karena ada syarat-syarat pandemik yang tidak yang terbukti. Syarat pandemik itu harus ditemukan virus zoonosis, virus yang dari binatang terinfeksi bermutasi ke manusia. Itu harus ditemukan. Kalau ini nggak ditemukan, ini bukan pandemik. Artinya virus itu dibuat di laboratorium. Kalau virus dibuat di laboratorium, artinya itu bioterorisme. Sampai detik ini tidak ditemukan. Maka timbullah ketegangan antara Amerika sama Cina. Itu dari Cina. Cina marah, itu dari Amerika. Nah, akhirnya disepakatin. Memang itu bocor dari laboratorium di Wuhan. Tapi laboratorium ini yang mengendalikan Amerika. Ya biayanya, ya pembimbingnya, nah itu semua dari Amerika. Walaupun mungkin penelitinya dari China. Jadi, bahkan Cina waktu itu kan mengekspos bahwa ada beberapa marinir Amerika itu pada saat awal-awal COVID itu ada di Cina. ya, itu tapi dikaitkan begitu yang kan? sekarang kesimpulannya laboratorium itu. Jilid kalau nggak salah laboratorium itu dari situ bocor katanya. Jadi saya ingat tentang Namru. Kalau Namru saya biarkan, maka kalau alasannya bocor gitu, you mau kemana? Kalau padahal pada perjanjiannya, kalau sampai bocor, Namru ya, Namru itu saya bayangkan ketika Wuhan bahannya bocor dari laboratorium Wuhan, saya langsung teringat Namru. Untung Namru sudah saya tutup, kalau enggak kebocoran virus dari Namru itu Amerika boleh menurunkan marinirnya sampai dia radius 500 km. Dalam perjanjiannya itu. Nah, kalau 500 km kan sampai Surabaya tuh Pak. Iya, Semarang. Semarang bisa dikuasai marinir Amerika. Dan yang ke sana sampai Sumatera mana. Nah itu. Kalau Wuhan ini nggak ada perjanjian itu. Inilah yang membuat, salah satu yang membuat si Trump marah banget keluar dari WHO. Jadi Amerika itu menjadi korban juga pada waktu COVID. WHO sudah tidak dikuasai oleh Amerika lagi, tapi dikuasai oleh non-state actors. Non-state actors itu seperti Bill Gates, Antonio Fauci, nah itu. Dan Big Pharma. Makanya marah Amerika, mending aku keluar. Padahal 80% dari biaya untuk WHO itu dari Amerika. Ya dan yang Ibu sebut nama-nama tadi itu juga orang Amerika kan? Pengusaha-pengusaha Amerika ya? Ya profesor kalau Antonio Fauci, yang dari NIAID, yang mensupervisor si laboratorium di Wuhan itu. Iya. Dan dia sudah masuk ke pengadilan dan sudah dinyatakan bersalah, kemudian dipardon sama Biden. Karena udah sepuh juga, udah 80 tahun. Iya. Nah itu ternyata di situ suatu sebetulnya geohealth itu sangat penting, bukan geopolitik doang. Geopolitik kesehatan sangat penting sekali. Karena apapun kita misalkan menang di ekonomi, menang di strategi, menang di tapi begitu semua bisa dilumpuhkan dengan penyakit, semuanya nothing. Ya nggak ada artinya, senjata juga nggak punya Ya. arti. Nah ini di Indonesia itu benteng yang ini belum ada. Iya.
benteng kesehatan ya. Belum ada. Kita masih sibuk bicara pangan semuanya, tapi sektor menghadapi kejahatan Kesehatan ini belum. itu rawan banget. Apalagi dengan kementerian yang sekarang. Sangat rawan. Iya. Karena menteri ini bukan dokter. Iya. Jadi segala kebijakannya bersandar pada kebijakan WHO. Padahal nggak begitu. Kita kebijakan WHO itu harus kita saring, kita kaji mana yang baik untuk bangsa kita, mana yang merugikan kita harus buang. Iya. Kita harus tetap waspada dengan kedaulatan kita. Jadi jangan semua WHO itu langsung templok semua. Nah, itu yang berbahaya. Iya. Ya siapa yang milih kenapa bukan dokter disuruh jadi menteri kesehatan gitu. Nah itu menurut saya dampaknya sangat signifikan untuk ketahanan kesehatan. Ibu tuh waktu saat itu ya mendapat tekanan-tekanan dari luar ya. Mungkin juga ada tekanan dari dalam juga ya. Untuk katakanlah tadi Ibu bilang jangan bicara lagi kan gitu. Nah, artinya Ibu itu bersandar kepada siapa gitu loh. Bersandar pada kebenaran. Ya. Saya ingin melindungi rakyat itu dengan sebenar-sebenarnya. Tapi setelah itu kebenaran terkuak sendiri. Seperti sekarang semua ternyata yang dikatakan Bu Siti itu betul. Ya, tapi kan Tapi waktu itu ya saya tetap bicara tapi lebih kalau itu nggak bisa gitu. Misalkan saya bilang apa ya tentang PCR. Tentang PCR. tentang kebohongan. Masa orang pada waktu COVID kita buka pintu pakai sikut ya, katanya di gagang pintu itu ada virus. Nah itu secara ilmu pengetahuan nggak ada itu. Nah itu yang saya gembar-gemborkan. Jangan takut pegang handle pintu, jangan takut mau naik lift aja begini gitu. Aduh. Iya. Nah, kayak itu kebodohan. apa ya? Apa istilahnya tuh? Untuk menakut-nakuti. Nakut-nakuti ya. Seolah-olah serem banget ini. Serem banget. Akhirnya semua lift sampai sekarang itu tombol angka-angkanya itu masih yang lama itu belum dirubah. Nah itu dia. Nah itu dan itu berhasil ke seluruh dunia loh, bukan hanya di Indonesia. Iya, iya. Dan COVID itu suatu hal yang sangat berhasil, mereka saat menguasai dunia dan bisa merubah ekonomi, politik dan sebagainya. Dan ada satu hal yang aneh Bu ya. Kalau di Eropa, pengalaman saya misalnya Belanda, Belgia lah pada saat COVID itu ya. Yang menggunakan masker itu adalah mereka yang memang sudah diindikasikan terkena COVID, ya kan? Tetapi yang lain yang tidak terkena COVID bebas. Artinya kan mengapa mereka pakai masker? Karena mereka takut menularkan kan. Kalau kita kan di sini enggak, semua pakai. Akhirnya semua lebih banyak lagi yang kena kan? Iya. Nah, itu gimana Bu? Nah, itu makanya itu banyak hal-hal yang bohong yang dianut oleh kita. Karena saya ada di dalam, coba saya di luar saya teriak-teriak, tapi saya ada di dalam kan nggak bisa ngomong. Dan begitu ngomong sedikit tentang PCR, PCR itu alatnya sebetulnya bukan untuk mendiagnosa. PCR itu tancepin di pepaya juga bisa positif. Kalau pas positif jadi sudah di-create dari pabriknya untuk sekian persen positif. Ibu sendiri PCR nggak? Hah? Enggak, aku nggak PCR, nggak divaksin. Iya, ya. Pejabat-pejabat lain juga nggak divaksin. Iya, iya. Tapi yang pertama katanya Pak Jokowi dulu PCR. Kok PCR itu vaksin? Oh, vaksin ya. Kalau PCR itu, kemudian dengan PCR itu Anda dikategorikan OTG, orang tanpa gejala. Di dalam ilmu kedokteran, orang tanpa gejala itu berarti sehat, tidak sakit.
Kalau sakit harus ada gejalanya. Kalau nggak ada gejala, ya namanya nggak sakit dong. Iya. Nah itu Anda ditaruh di Wisma Atlet. Ya, jadi katanya banyak orang juga waktu itu ya, kalau kena COVID kita diam-diam aja. Ya iya, Kalau nggak di rumah aja. kalau nggak dijemput pakai ambulan dibawa ke Iya. rumah sakit. Kita sehat jadi sakit, kumpul sama orang sakit kan Lah, gitu. polisi, tentara itu kan patuh dari atasannya. Atasannya nggak ngerti tentang kesehatan. Nah itu dia. Jadi salah kaprah sampai ke bawah untuk apa namanya? Untung banget itu yang bohongin. Ya, jadi saya Bu, memang kadang-kadang karena terlalu antara yakin dengan tidak yakin ya. Waktu saya, wah badan saya kok hangat nih, kok tenggorokan nggak enak. Saya beli Zithromax, antibiotik. Iya. Saya minum aja antibiotik. Tapi waktu itu jenis-jenis antibiotik itu Susah banget. di market nggak ada. Karena ada seminar di ID menyatakan dan khusus disebut Zithromax ini ampuh menghadapi COVID. Jadi habis di market. Kalau ada pun mahal sekali kan gitu. Nah jadi saya Padahal di rumah saja tidur, minum hangat, minum jahe panas, ya. jahe serai panas, kemudian makan yang baik, jangan banyak makan gula. Wah, sembuh sendiri. Iya. Terus satu lagi, saya kebetulan ada kawan-kawan yang pulang dari Cina, itu bawa obat yang Cina itu apa namanya kan Ibu tahu tuh obat itu. Satu hari 12 tablet kan, saya minum aja itu. Oh yang itu ya yang. Tsinghua itu apa namanya, mereknya itu. Masih ada saya 6 kotak lagi di rumah nggak kepake tuh. Tapi udah expired ya. Iya. Minum itu aja Bu. Nah jadi memang masyarakat kita ini jangan cepat terprovokasi Iya. dengan informasi-informasi soal Yang menakut-nakuti itu. menakut-nakuti ini. Tapi memang kan sulit Bu, karena kan informasi yang disampaikan baik oleh pemerintah, oleh siapapun lah ya di media sosial kita ini kan masif sekali, sehingga masyarakat itu terkooptasi pikirannya. Ya enggak sih, sekarang sih netizen sudah luar biasa sih belajarnya. Jadi contohnya ketika vaksin tuberkulosa itu reaksi masyarakat luar biasa. Walaupun reaksinya ada yang benar ada yang tidak gitu ya. Tapi reaksi untuk menolak itu ada. Ya. Nah itu penting. Ya. Dan Ibu terus ya menyuarakan ini ya, Ya. supaya jangan sampai. Saya bukan jangan sampai, saya selalu mengatakan ini loh yang benar yang ini. Ini masalahnya begini gitu. Masyarakat untuk membuka mata hati masyarakat, untuk masyarakat tidak dibodohin. Jadi saya mengedukasi dengan betul, bukan provokasi. Kalau yang baik ya saya katakan baik, yang ini berbahaya saya katakan berbahaya. Ya sejujurnya aja, kan saya nggak ada untungnya apa-apa, saya hanya pengen mengedukasi masyarakat. Ya pengabdian lah. Pengabdian. Dan kita lihat waktu itu kental juga aspek bisnisnya di dalam persoalan embel-embel COVID ini kan. Misalnya kita waktu itu kalau PCR bayarnya kan mahal sekali, ya kan? Tapi lama-lama turun. Sampai 150.000. Dulu 1,2 juta. Ya, sampai 80.000. Sekarang mau gratis pun orang nggak mau, ya kan? Nah itu. Jadi kebenaran itu akan hadir seiring waktu. Ya. Tapi harus ada yang menyuarakan. Kalau nggak ada yang menyuarakan, ya kita akan selalu terselimuti oleh kebohongan. Iya. Nah itu yang harus kita cegah ya Bu. Dan satu lagi Bu, kita mungkin bergeser sedikit ya. Dan tadi apa yang Ibu sampaikan itu kan adalah perjuangan ya di dalam menghadapi tekanan-tekanan dari pihak luar ataupun dalam negeri di dalam upaya melakukan edukasi ya kepada masyarakat dalam hal virus tadi.
apapun bentuknya kan gitu, supaya jangan terlalu cepat-cepat diambil satu kesimpulan ya bahwa ini positif kan gitu. Nah, saya kira apa yang Ibu lakukan ini kan cukup besar manfaatnya, bukan buat hanya sekelompok kecil orang, ini mungkin terhadap seluruh anak bangsa kita. Iya. Ya, untuk perlindungan mereka gitu loh. Nah, selain itu kan Ibu ini aktif sekali untuk masyarakat Gaza ya. Oh, Ibu berjuang untuk bikin rumah sakit di sana. Ya, bagaimana caranya mendapatkan tanah, kemudian bisa mendirikan rumah sakit. Nah, ini upaya-upaya Ibu ini proses awalnya seperti apa, Bu? Saya tidak pernah membayangkan saya bisa membuat rumah sakit Indonesia di sana. Tapi karena perjuangan saya di WHO kan melawan Amerika. Ya. Sehingga Menteri Kesehatan Palestina itu mungkin sudah ngobrol dengan pembesar-pembesarnya di Palestina, pengen menyumbangkan tanah untuk Indonesia melalui saya. Jadi kemudian Ibu masih Menteri Kesehatan? Masih Menteri Kesehatan. Ibu, ini ada tanah. Ini saya pengen ini jadi rumah sakit. Ini daerah pertempuran di Gaza, di Gaza tempat pertempuran. Maksudnya kalau ada yang terluka jadi cepat ke situ, Ibu. Iya. Saya masa dikasih tanah saya, oke, saya akan cari siapa yang nanti bisa mengelola ini. Kebetulan saya dekat dengan namanya Dr. Yose, itu yang almarhum. Ketua Mercy. Mercy, ya. Sampai sekarang saya jadi pembina Mercy. Dan kemudian setelah saya pulang ke Indonesia, saya telepon dia datang. Yosa itu ditawarin tanah. Wah, dia sampai menitikkan air mata karena dia sudah mengumpulkan uang, sudah banyak yang nyumbang, tapi tidak ada tanah yang bisa dibeli. Lah siapa Yose, siapa Mercy, hanya LSM gitu kan, pemerintah Palestina kan hati-hati banget. Nah, akhirnya setelah lewat saya serahkan ke Mercy. Tanah ini? Ya, karena saya percaya banget Yose ini benar-benar pejuang. Dan dia itu berada di sana, balik ke sini, kalau habis dari Palestina, cerita bubu saya dapat serpian peluru. Aduh, jadi saya terkesan banget bahwa dia itu benar-benar pejuang. Saya percaya dia sepenuhnya. Sehingga kemudian dia, Yos coba diurus, tak akan diurus. Akhirnya saya memberikan surat kuasa pada Dr. Sarbini untuk mendapatkan sertifikat. Dr. Sarbini sebagai apa ya? Mercy. Oh, perwakilan Mercy. Perwakilan Mercy di Gaza. Iya, dari Indonesia. Ya. Kemudian setelah itu dibangun, pembangunannya baru mulai tahun berapa itu? Setelah saya lengser baru mulai dibangun. Karena kan kursi macam-macam gitu. Dan setelah itu saya jadi Bantim Press. Dari Bantim Press, Yose datang lagi. Bu, tolong Bu, ini ada anak-anak Palestina supaya spesialisasi di Indonesia. Ada 10 orang. Nah, saya terus bicara pada Mendiknas waktu itu, Pak Nuh. Dan kemudian anak-anak dokter-dokter 10 itu dididik di Indonesia untuk spesialis bedah, kebanyakan spesialis bedah. Karena untuk luka-luka perang. Iya. Jadi itulah. Dan sekarang saya juga menjadi pembina di Maimunah Center untuk kedua kalinya untuk membuat rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit di lagi. Gaza City. Rumah sakit lagi. Iya. Tadi kan udah satu. Sekarang mungkin rumah sakit lagi. Iya, di Gaza City. Tapi katanya informasi rumah sakit yang pernah Ibu bangun itu kena dibom Israel. Udah dibom, udah belum bisa dibetulin lagi. Nanti menunggu kemenangan. Mudah-mudahan kemenangan Iran bisa berakibat untuk benar-benar memerdekakan Palestina. Itu yang paling penting. Kata Iran, saya mau berhenti menyerang kalau Palestina dimerdekakan.
dengan betul. Walaupun di PBB bolak-balik udah bilang merdeka, tapi Ya, tetap itu dibom kan terus sama Israel. pencitraan, Bu. Kalau Nah Barat ini enggak, kalau enggak dimerdekain, keluar kamu dari Palestina, dibomin. Nah itu kalau ini benar-benar terjadi Palestina merdeka, ya itu rumah sakit ibu dan anak akan bisa didirikan lagi. didirikan di Gaza City. Itu waktu yang lalu itu biayanya berapa, Bu ya? Wah saya kalau biaya Itu Pak Mercy Yose, ya? tapi itu semua dari masyarakat ini. Karena Masyarakat Iran mau membantu, Masyarakat Indonesia. Iran mau membantu kita tolak. Oh. Enggak Bu, yang nolak Yose saya juga heran. Kamu banyak punya duit, itu kan luar negeri mau bantu, kok kamu enggak mau? Enggak Bu, yakin ini Indonesia Bu. Nah saya senang sekali, saya kagum sekali dengan Yose. Kalau dia mau bilang ini rumah sakit Mercy juga bisa sih. Tapi dia enggak, dia bilang rumah sakit Indonesia. Iya. Nah itu luar biasa. Padahal yang cari duit cari ini Mercy. Waktu itu saya mendapat bantuan, mendapat ini dari Pak SBY 20 miliar untuk membangun rumah sakit itu. Tetapi keburu saya lengser. Itu uang duit itu susah banget keluar untuk rumah sakit Indonesia, you know. Sampai akhirnya duit 20 miliar itu yang lewat Menlu kalau nggak salah, akhirnya mengalirnya ke rumah sakit Israel. Dipakai untuk rumah sakit jantung apa-apa. Tapi bukan di Gaza, di daerah lebih barat sana. Aduh, dulu aku yang memperjuangkan duit itu dan kok sekarang malah yang menikmati malah bukan orang-orang Palestina. Nah, itu. Yeah. Itu dari Kementerian Luar Negeri yang ada di Mesir kan yang membawa uang itu kalau nggak salah. Pokoknya munutnya ada di Menlu. Nah saya sudah bukan jadi Menteri Kesehatan lagi. Nah, Maimunah ini bentuknya apa, Bu? Yayasan? Yayasan. Yayasan Maimunah. Kok apa namanya Maimunah gitu? Maimunah Center tuh ibu-ibu yang halus, ibu-ibu yang ini, tapi tekadnya luar biasa. Dia datang, ibu minta ibu jadi pembina, oke saya bilang gitu, karena ibu pernah pengalaman menjadi pembina rumah sakit Indonesia. Saya heran apa ya bisa ibu-ibu ini sekarang Maimunah Center itu didukung oleh Menlu, kemudian didukung oleh pemerintah Indonesia. Kalau dulu Mercy kan enggak, dulu Mercy itu ya Mercy. Mercy ya. Nah, kalau ini didukung, yang ibu-ibu ini didukung banyak orang. Dan anaknya lincah banget. Jadi ini yayasan ini cabang dari yayasan AXO Working Group. AXO? AWG, AXO Working Group. Ya mungkin mereka mengenal saya, ya dia datang sini, saya nggak kenal, mereka juga datang jadi kemudian kenal. Karena mungkin dia tahu sejarahnya Rumah Sakit Indonesia itu. Iya. Dan pembiayaan bangun rumah sakit di Gaza itu dari mereka semua ya? Oh kalau yang Mercy itu dari masyarakat Islam. Kalau yang ini Maimunah? Ya sama. Sama ya? Saya itu nemenin Mercy itu cari dana gitu. Itu masyarakat ada yang nyumbang 2 miliar, 4 miliar. Saya sering ketemu Dokter Yose itu kalau di Rumah Sakit Siaga. Oh iya. Dia kan praktek di situ juga. Dia itu dokter, saya bilang dia kamu calon penghuni surga aku yang pernah saya lihat itu. Itu Yose itu. Hidupnya diabdikan betul-betul untuk di sana. Wah dia kalau dia masih hidup pasti dia happy sekali melihat sekarang Israel seperti itu. Nah, jadi sekarang Bu, kalau Ibu melihat ya, apa saran Ibu ke depan ini untuk Indonesia khususnya untuk kita punya daya tahan terhadap serangan-serangan virus dan bentuk-bentuk penyakit. Baru-baru ini kan Ibu juga ada vaksin TBC itu ya,
Yang ibu juga kalau nggak salah menolak ya. Iya, untuk kalau vaksin TBC itu diharuskan pada seluruh masyarakat Indonesia, ya saya tolak. Untuk kita menjadi bangsa yang besar, syaratnya cuma satu, kita harus berdaulat di segala bidang. Iya. Jangan hanya di kesehatan saja. Iya. Di segala bidang. Apakah kita harus berdaulat di politik? Apakah kita harus berdaulat dalam ekonomi? Kita harus berdaulat dalam keuangan. Kita harus berdaulat dalam strategi dan sebagainya. Dan berdaulat di bidang kesehatan. Dan nampaknya arah Pak Prabowo ke situ ya. Iya. Iya. Saya melihat Pak Prabowo sudah paham bahwa dunia ini sedang terjadi deglobalisasi. Dan dia melangkah, menurut saya dia cukup berani untuk melangkah meninggalkan masa lalu. Karena dia bisa memilih break daripada G7, itu luar biasa. Itu keberanian yang saya kira hanya Pak Prabowo yang punya dibandingkan dengan presiden-presiden masa lalu. Itu kan satu sikap politik yang sebenarnya luar biasa. Kalau kita melihat dominasi ya, dominasi Barat yang begitu besar. Ya, tapi sekarang kan sudah berubah. Ya. Dulu unipolar, sekarang multipolar. Amerika tidak bisa mengabaikan atau menafikan Cina dengan Rusia. Ya. Nah ini jeli mata Pak Prabowo ini, dia berani dia ke BRIC. Tapi bukan di OECD. OECD itu punya Israel tuh. Ya. Yang satunya lagi G7. Itu juga punya global. Ya. Padahal ada deglobalisasi. Globalisasi tanda kutip yang dulu berlangsung dengan Washington Consensus sekarang sudah berakhir. Ya. Nah ini harus disadari dari segala penjuru. Tapi nampaknya masih banyak elit-elit kita masih belum sadar loh itu. Kita masih apa yang ditakutin pada waktu dulu ditakutin terus. Padahal itu sudah macan ompong Sudah gitu. berubah. Ya, Amerika kan tidak sehebat dulu ya. Dia bisa mendominasi banyak negara kan. Sekarang itu kan Trump ini misalnya dengan tarif perdagangan ini aja dia kan sudah gagal. Iya. Ya dulu Amerika menang, dolar itu menjadi raja karena multilateral. Pasar bebas, itulah globalisasi zaman dulu dengan Washington Consensusnya. Nah sekarang negara-negara lebih enak bilateral. Tidak usah beli dolar dulu baru beli. Misalkan Bapak Cina, saya Indonesia. Saya mau beli sepeda ke Bapak. Harganya berapa? Yuan didolarkan, rupiah didolarkan, baru dibayar dengan dolar. Lah yang untungkan dolar. Kalau sekarang kan sekarang nggak perlu. Sekarang saya bayar yuan berapa rupiah berapa yuan, jreng. Nah itu Amerika kehilangan berapa itu saat ini. Dan ASEAN semuanya, even Korea Selatan tidak ikut cara-cara multilateral, tidak ikut cara-cara Amerika lagi. Dan ini mestinya disadarin betul oleh para pembuat kebijakan. Jangan takut lagi dengan. Ya. Tapi kan tetap memang bagi Pak Prabowo saya lihatnya kan ini tidak mudah juga Bu ya, karena organisasi oligarki ini kan masih. Ya butuh proses. Pak Prabowo sekarang posisinya dalam keadaan perang yang terselubung di negara sendiri untuk memerangi orang-orang yang masih mengikut globalisasi dulu. Iya. Globalisasi dulu kan menancapkan akar-akarnya cukup kuat. Dari tahun 70 sampai tahun 2022. Sekarang baru berapa lama? Iya. Nah, itu perjuangan Pak Prabowo jangan dianggap omon-omon. Dia itu sedang memperjuangkan sesuatu dengan menurut saya sudah on the right direction, tapi butuh proses. Iya, butuh dukungan juga. Butuh dukungan jelas. Jadi jangan suka nyinyir Pak Prabowo omon-omon, Pak Prabowo, saya nggak setuju. Dia sedang berjuang. Kalau kok belum terwujud, ya karena dia digandelin kekuatan-kekuatan lama gitu.
menurut saya ini pandangan-pandangan saya. Ya. Kekuatan lama yang tidak berdiri sendiri juga di dalam negeri masih bisa juga kolaborasi dengan kepentingan asing kan? Oh iya pasti. ya mudah-mudahan saja Pak Prabowo juga punya kekuatan yang dia tidak sendiri. Iya. Pasti paradigma baru juga butuh Indonesia. Iya. Jadi mudah-mudahan itu yang menjadi imbang-imbangan. Ibu pernah ketemu dengan Pak Prabowo? Selama dia jadi presiden belum pernah. Belum ya. Sibuk sekali mungkin. Di luar negeri. Sibuk sekali. Bu, sekarang aktivitas apa? Jadi pembina banyak kegiatan sosial. Sosial ya. Kedua, ya itu saya podcast begini. Saya sendiri punya IG, punya Instagram, punya YouTube, punya TikTok. YouTube-nya namanya apa, Bu? Siti Fadila Subari. Oh. Tapi baru 253. Apanya tuh? 253.000 subscribernya. Ya udah bagus lah, Bu. Ya karena saya tidak rutin. Kalau saya muncul itu ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Bapak kan punya tim besar ya, saya nggak punya tim besar. Yeah. Saya hanya bertiga, ya, yang bikin gambar satu, yang ting-tengnya adik saya, sama satu lagi. Nah itu ting-teng yang baca literatur, baca berita, baca ini. Yeah. Nah itu. Dan yang saya konsisten dalam bidang politik kesehatan. Nanti boleh kita cuplik-cuplik juga tuh ya. Statement atau analisis Ibu yang ada di YouTube-nya Ibu ini. Oh iya. Sebagai apa namanya, highlight ya. Bagaimana vaksin sekarang ini adalah bukan berdasarkan untuk menanggulangi suatu penyakit, tapi untuk cari dana. Karena infrastruktur untuk membuat vaksin itu dulu memang dari Amerika, sekarang dipotong semua, Jadi infrastruktur yang itu sekarang Amerika itu marah banget gitu karena pandemik COVID itu Amerika jadi korban. Padahal saya tuh bayar mahal di WHO, ternyata WHO sudah dikooptasi oleh non-state actors. Iya. Salah satunya Bill Gates kan. Ini Bill Gates kan kemarin datang ketemu Pak Prabowo juga kan. Nah itu Pak Prabowo nggak ngerti lah itu dia. Saya pengen memberikan peta pada dia kalau Tuhan mengizinkannya. Iya. Memberikan petanya, tolong Pak. Mungkin bisa ditulis nanti disampaikan, Bu. Nggak nyampe, aku udah nulis 3 kali. Tapi bisa kita usahakan sampai. Pak, ya kecuali kalau ada yang bisa sampai. Nampaknya ada orang-orang yang di dalam istana tetap juga ada. Ya. Orang-orang yang pasti menghambat surat saya untuk Pak Prabowo. Ada hal yang penting. Ada suatu namanya pandemic agreement. Pandemic agreement ini adalah suatu perjanjian antara WHO dan negara-negara seluruh dunia untuk menghadapi pandemik yang akan datang. Kalau nggak sampai, Bu, Ibu kasih saya bacakan di podcast saya. Kan mudah-mudahan dia nonton. Nah ini, oh ya, nanti podcastannya tolong sampein. Iya. Ibu kasih saya suratnya. Jadi Pak Prabowo itu dalam yang lain sudah ke arah yang betul, kecuali kesehatan. Kesehatan itu pandemic agreement ini, penyakit mau dimultilateralkan gitu. Sistemnya seperti multilateral. Nah penyakit itu kan punya spesifik sendiri-sendiri setiap bangsa. Seharusnya negara itu mempunyai tanggung jawab yang benar pada rakyatnya untuk menghindari dari penyakit, untuk mengobati rakyatnya sendiri. Tapi mau diatur oleh mereka. Persis seperti ekonomi gitu. Nah ini berbahaya karena ini nyawa aturannya, tanggungannya itu kan nyawa. Dan ini Pak Prabowo masih rawan di dalam politik kesehatannya. Kalau Anda bisa menyampaikan satu pandemic agreement ini secara ini sudah disetujui oleh semua Menteri Kesehatan seluruh dunia, tetapi belum diketok
palunya. Diketok palunya nanti 19 Juli. 19 Juli. Kalau 19 Juli masih belum, nanti di tahun 2026. Iya. Dan satu hal Bu, dokter-dokter kita ya, yang muda-muda, yang lebih muda dari Ibu 10 tahun, 15 tahun, tidak berpikir secara strategik tentang soal kesehatan ini. Iya. Lebih banyak bicarakan masalah teknis. Iya, betul. Kurang ini, kurang Betul. itu. Kan teknis tuh. Angka dan teknis. Iya. Kalau Padahal kan kita bicaranya yang strategik lah. Iya. Bagaimana melihat kesehatan ini bukan dalam konteks semata-mata rumah sakit, Iya. atau individu dokter, atau organisasi dokter, kan gitu. Tetapi kan yang harus dilihat kan kesehatan secara keseluruhan kan. Iya, Apa seperti iya, Ibu sampaikan itu. Iya. Saya nggak punya teman loh itu, nggak punya kader itu. Aduh, nah itu Wah, susah memang Bu cari dokter yang memang yang bisa berpikir strategis. iya, karena kan orang apalagi disibukkan dengan kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, ya kan? Ya katakanlah aktivitas di rumah sakit itu memang kan. Jadi Ibu bersyukur juga ya, Iya. bisa ada kesempatan baca buku barangkali. Oh iya, masih terus. Ya untuk memahami situasi ini kan. Karena Ibu kan bukan hanya ngerti kesehatan, ngerti juga bagaimana politik global. Iya. Ya, politisasi kesehatan kan. Lah dokter nggak mau belajar politik global, nggak mau belajar politik. Yang dokter yang sudah makmur, asik waktunya untuk uang. Dokter yang masih tidak makmur, Cari uang. cari kesempatan. Jadi tidak bisa berpikir tentang geopolitik kesehatan. Iya. Bu, mungkin terakhir kita udah 1 jam nih ngobrol nggak terasa ya. Mungkin pesan Ibu yang terakhir ini apa? Ya, untuk Pak Prabowo mestinya ya. Iya nggak apa-apa Bu. Ibu Tolong Pak Prabowo, maksud saya, tolong dikaji kembali kebijakan-kebijakan kesehatan yang sekarang ini ada. Karena apakah betul sudah sesuai dengan spirit Bapak? Apakah sudah sesuai dengan mindset Bapak? Menurut saya kebijakan-kebijakan kesehatan saat ini tidak sesuai dengan satu cita-cita kemerdekaan kita. Dan tidak sesuai dengan mindset Pak Prabowo. Iya. Dan satu lagi mungkin Bu, kalau saya boleh tambahkan ya, bahwa bangsa ini kan bukan hanya butuh makan. Sehat itu kan bukan hanya karena bisa makan. Tetapi kan bisa ada intervensi dari luar juga kan. Atau ada hal-hal yang memang tidak. Kesehatan itu termasuk adalah ketahanan nasional. Ya. Pangannya seumur, tapi orangnya sakit semua, nggak doyan makannya gimana. Nah itu ketahanan nasional kita. Kita bagaimana mau perang, bagaimana kita mau jadi orang pintar, bagaimana kita mau jadi, kita bisa berdaulat kalau kita lemes karena sakit. Dan ternyata kita sakit atau kita sehat, itu diatur oleh politik kesehatan global, politik kesehatan internasional. Nah, itu yang harus kita tapis. Iya. Kita artinya bangsa dengan jumlah penduduk yang begini besar, negara Islam yang terbesar, penduduknya tentu banyak orang yang tidak senang kalau kita maju ya Bu ya. Iya, maka kita harus cerdas, Iya. kita harus berpikir cerdas, jangan nurut saja dengan kepentingan asing. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak. Waduh, kita 1 jam lebih ngobrol-ngobrol ya. Ya, Saya kira makasih manfaatnya Pak besar Zulfan sekali. Lindan. Terima kasih lo mau hadir di rumah saya. Oh, karena iyalah. karena saya udah tua, jadi tidak bisa jalan-jalan banyak. Tapi tapi kalau kadang-kadang saya diundang ke Surabaya, kadang-kadang diundang ke Malang, kadang-kadang diundang ke Solo. Itu sehat, banyak jalan kan Bu. Ya, banyak jalan. Saya ingat dulu waktu saya kecil ada tukang obat Bu. Orang Padang, Bung Jamal. Mereka bilang jauh berjalan banyak dilihat, dekat berjalan mata pun kabur. Oh. Jadi Ibu sering banyak jalan itu banyak dilihat. Kalau kita lingkungan sini aja tuh kabur. Oh iya. Jadi buram ya kan. Iya betul. Semakin tua itu semakin kepingin jalan. Iya. Cuma ya melihat apa suasana ya.
nostalgia masih reuni, Reuni. masih ada terus. baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Sama.